Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wal muta'allimat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Luhur dan Maha Ghafur. Beruntunglah bagi orang yang pandai bersyukur, dan celakalah bagi orang-orang yang kufur, yang kelak nanti akan dibentur di dalam kubur laksana nasi jadi bubur. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah keharibaan yang termasyhur, yang tak kalah dengan para insinyur, apalagi sama amang tukang bajigur. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Selaras dengan ayat di atas pun demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa dalam menuntut ilmu itu diwajibkan? Mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Jawabannya adalah sebab dengan ilmu kita akan menjadi tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Sahabat huda yang dirahmati Allah, yang pertama, karena ilmu adalah cahaya Allah. Al-ilmu nurullah. Ilmu itu adalah cahaya Allah, cahaya kehidupan yang menyinari kegelapan, yang akan menerangi dan membimbing manusia kepada jalan kebenaran yang hakiki untuk menggapai ridha ilahi rabbi. Yang kedua, karena ilmu merupakan alat untuk membuka rahasia alam semesta. Di antaranya ialah rahasia kesuksesan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, karena di dalam menuntut ilmu tidak memiliki batasan waktu hingga akhir hayat kita bersama. Oleh karena itu, carilah ilmu walaupun ia jauh di perantauan. Carilah ilmu walaupun ia jauh di negeri Cina, dan lengkapilah ilmu dunia dengan ilmu akhirat, agar kita dapat menyeimbangkan keduanya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat huda yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu menjadi orang yang mulia beserta orang-orang yang beriman. Sahabat huda yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sahabat huda yang dirahmati oleh Allah, salah seorang founding father kita pernah mengatakan, jangan pernah tanya apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanya dirimu, apa yang telah kamu berikan untuk bangsa dan tanah airmu. Berat memang, karena kebanyakan dari kita sudah terbiasa menerima daripada memberi. Padahal kata abi saya, agama kita mengajarkan hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Jadi kalau kita berbuat dan menyumbang kepada tanah air kita, kita sudah punya keimanan yang sangat-sangat mantap. Untuk itu bagi saya, meskipun berat, saya akan terus berpartisipasi kepada tanah air ini. Mudah-mudahan kelak apa yang saya lakukan akan berguna bagi bangsa dan negara ini. Kamilah yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita para pendiri bangsa ini. Subhanul yaum rizalul ghad. Pemuda-pemudi sekarang ialah calon pemimpin di masa yang akan datang. Sahabat huda yang dirahmati oleh Allah, seorang pujangga mengatakan di dalam syairnya, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dengan seni hidup akan menjadi indah, maka dengan iman dan Al-Quran hidup kita pastikan terarah. Tanpa ilmu hidup akan terasa hambar, tanpa seni hidup akan terasa kasar, maka tanpa iman dan Al-Quran hidup kita pastikan kesasar. Demikianlah mutiara hikmah dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ditutup akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.